ربي بالمصطفى سيدنا يا ربي بالمصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi syari'ati salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa manusia sejatinya terdiri dari dua unsur. Pertama ada jasmani, kedua ada ruhani. Nah, masing-masing unsur jasmani, ruhani itu perlu diberi gizi, perlu diberi nutrisi, diberi asupan. Kalau jasmani ya kita tahulah, sembako lah itu, 9 bahan pokok, itu kebutuhan jasmani. Bahkan kalau sekarang bukan sembako, bukan 9, 11 bahan pokok, karena nambah bensin dan pulsa gitu. Karena sekarang tuh orang punya kendaraan, punya handphone, dan itu perlu kasih pulsa dan bahan bakar. Jadi 11 kebutuhan jasmani manusia tuh. Nah, ruhani itu juga unsur penting. Dan ruhani pun perlu diberi nutrisi, diberi asupan. Nah, apa asupannya, nutrisinya ruhani? Ruhani itu perlu diberi masukan sekurang-kurangnya 3. Jadi kebutuhannya 3. Pertama adalah zikir kepada Allah. Itu termasuk kebutuhan ruhani. Ibarat pohon, ibarat pupuk ya, yang ibarat pohon yang tidak dipupuk. Antara pohon tanaman yang dipupuk dengan yang tidak dipupuk pasti beda. Nah, ruhani yang sering diisi dengan zikir dengan ruhani yang tidak pernah diisi dengan zikir itu beda. Zikir ini macam-macam. Ada kalimah la ilaha illallah, kalimah subhanallah, kalimah alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, atau sholawat. Itu zikir sebagai pupuk ruhani. Yang kedua, maca Quran. Syukur-syukur dengan maknanya. Tapi kalau maca Quran tidak dengan maknanya pun tetap dapat ganjaran. Enggak ngerti, enggak paham maknanya juga tetap dapat ganjaran. Ada keterangan yang mengatakan bahwa seorang mukmin yang sehari semalam membaca Quran kurang 200 ayat itu dikatakan fasik. Seorang mukmin yang sehari semalam baca Qur'annya kurang dari 200 ayat itu dikatakan fasik. Ini standar operasional ya sebagai mukmin gitu. Jadi minimal sehari semalam tuh membaca 200 ayat. Kurang dari segitu tidak sesuai standar. Makanya dikatakan fasik.
Bagaimana baca 200 ayat sehari? Ya tinggal ngitung aja. Quran 6.666 ayat gitu. Kalkulasi saja. Tapi yang paling gampang begini. Sehari baca 3 surat aja, ini udah melampaui 200 ayat. Pertama surat Yasin, kedua surat Waqiah, ketiga surat Tabarok. Itu nyampe 200 ayat. Baca Yasin setiap selesai sholat maghrib atau sholat subuh. Surat Waqiah baca setelah sholat asyar. Surat Tabarok baca setelah sholat isya. Yasin 83 ayat, Al-Mulk 30 ayat, Waqiah 96 ayat, sampai 200 bahkan lebih itu. Nah di pesantren kami di Al-Kamiliyah itu rutin ya, udah wiridan. Setiap asar Waqiah, maghrib Yasin, isya Tabarok, nanti subuh Yasin lagi. Begitu seterusnya. Makanya insya Allah si Habib mah tibang 3 surat tadi mah apaleun. Karena sering enggak niat ngapal ge, sering baca setiap hari, lama-lama jadi hafal. Jadi secara tidak langsung itu ngapalin gitu. Karena udah rutinitasnya begitu. Ini untuk melaksanakan SOP tadi ya, standar operasional sebagai mukmin, nggak boleh kurang sehari semalam tuh baca ayat 200, sehari semalam 200 ayat. Ini sebagai bentuk nutrisi ya, asupan ruhani kita. Nah yang ketiga, asupan ruhani itu adalah duduk di majelis ilmu, ngaji. Jadi kita ini ngaji mengisi kebutuhan ruhani. Kalau kerja, dagang, mencari uang, nyari duit, itu berarti memenuhi kebutuhan jasmani. Kalau ngaji berarti memenuhi kebutuhan ruhani. Ada orang yang kebutuhan jasmaninya terpenuhi, tapi ruhaninya kosong. Badannya kekar, ngangkat beras 2 karung kuat, tapi nggak kuat ngangkat 2 tangan di dalam masjid. Sambil ngucap Allahu Akbar. Banyak tuh yang begitu. Badannya kekar, bisa ngangkat apa aja, tapi ngangkat kedua tangannya dia berat. Berarti jasmaninya terpenuhi, ruhaninya kosong. Kenapa? Ya mungkin tara ngaji, nggak pernah ngaji, jadi dia nggak tahu. Padahal dua-duanya penting. Jasmani kita penuhi, ruhani juga kita isi. Nah, para jamaah, seperti itulah memang seharusnya sebagai manusia yang diberi 2 modal, jasmani dan ruhani. Sebagai bentuk mensyukurinya ya kita pergunakan jasmani dan ruhani ini sebagaimana mestinya, sebagaimana hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu ngaji jangan berhenti. Punya duit nggak punya duit, punya utang nggak punya utang, lagi ada problem nggak ada problem, ngaji mengaji baik terus. Jangan karena lagi banyak masalah oleng ngaji ditinggal, nambah oleng. Orang mah di mana-mana ya banyak masalah, ngedeketin Allah ngaji. Ini ada masalah malah nggak ngaji, lah lebih jauh dari Allah. Bukannya ada solusi, nambah rumit masalahnya. Datang ke pengajian mah insya Allah pres gitu ya, plong. Punya cicilan kayak lupa udah ngaji mah ya. Beres ngaji mah inget lagi, aduh udah tanggal 1, udah tanggal 2 gitu. Kayaknya kalau mau lupa sama cicilan ngaji aja terus itu, jangan berhenti. Anak teriak-teriak tuh minta makan, istri teriak-teriak minta belanja gitu. Ngaji mulu, Pak. Emang beras bisa dibeli pakai kitab. Jadi maksudnya ya seimbang lah ya. At-tawazun gitu. Baina tafrid wal ifrat gitu. Jangan kurang, jangan lebih, pokoknya seimbang ya.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur menjadi umat Kanjeng Nabi yang diberi banyak informasi, diberi banyak peluang kebaikan-kebaikan, sehingga masuk surga tuh banyak jalannya. Bisa melalui jalan ini, jalan ini, jalan ini. Karena dipermudah oleh Allah. Ada orang yang masuk surga karena banyak kebaikan sedekahnya. Ada orang yang masuk surga karena banyak kebaikan, berbuat kebaikan orang kepada orang lain. Ada yang dengan macam-macam ya. Contoh Imam Ghazali, itu beliau diampuni dosanya oleh Allah karena membiarkan lalat meminum air tinta mangsi. Kan dulu ngelogat itu pakai gentur ya, pakai mangsi, namanya mangsi ya, tinta. Ininya pakai pena nih yang terbuat dari logam, ditotol gitu tuh kalau dulu mah. Nah, Imam Ghazali lagi nulis, lalu ada lalat ngengengengplok nemplok di tempat tinta beliau dan minum tinta tersebut. Dibiarkan oleh Imam Ghazali gitu. Sampai akhirnya diberi kabar bahwa beliau diampuni dosanya oleh karena amal tersebut. Jadi banyak cara ya jadi umat Kanjeng Nabi untuk bisa meraih jalan menuju surga. Dapat ampunan dosanya banyak caranya. Kalau dulu ada ulama yang kerjaannya nyapu masjid, ngepel masjid aja gitu. Sampai diceritakan wafat, kemudian masjidnya kotor, nggak ada yang ngepel, hidup lagi, ngepel lagi. Tapi setelah beres mati lagi, terus sampai 9 kali. Itu muridnya Sunan Bonang apa ya? Santrinya Sunan Bonang apa Sunan Gresik ya, ada yang begitu. Mbah Bolong namanya apa? Mbah Soleh Bolong apa siapa? Yang sampai wafat berkali-kali itu. Jadi banyak cara ya, banyak cara. Maka kita pun demikian. Jangan takut kalau tidak bisa dengan satu jalan ya, cari jalan lain. Banyak. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Lain waktu, lain kesempatan, ada umur kita lanjutkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allahu yakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. مولاي صل